Presiden Soekarno sempat mengunjungi kediaman dari Song Xingling ini juga pada tahun 1956. Bukan kedutaan, konsulat ya. Oh, konsulat ya. Betul. Kedutaan semua di Beijing ya. Iya, ulang lagi tadi bilang bego lagi. Memang kayak gitu nih konsulat, konsul jenderal. Ini salah satu toilet yang dulunya jelek terus diperbaruin. Ini toilet umum. Iya, ini toilet umum. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari kota Shanghai. Nah sekarang kita lagi berada di salah satu tempat yang cukup bersejarah di kota Shanghai. Jadi nama jalannya apa, Ren? Tiba-tiba ngeblank ya. Jadi ini Randy, teman aku orang Shanghai, orang Indonesia yang tinggal di Shanghai selama 12 tahun. Jadi sekarang kita lagi berada di sebuah tempat yang namanya Huaihai Zhonglu ya. Jadi dulunya tempat ini merupakan sempat menjadi French concession atau konsesi Prancis, yaitu sempat dikuasai oleh Prancis ya sejak tahun 1849. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Kenapa sih tempat ini dulunya sempat dikuasai oleh Prancis? Karena dulu waktu perang opium yang pertama, lalu China kalah dengan Prancis dan negara-negara lainnya. Jadi sejak itu China harus menyerahkan tempat ini ke Prancis. Kami seriusan dikit. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi perang opium pertama yang terjadi pada tahun 1839 hingga 1842. Pada saat itu Tiongkok kalah dari Inggris ya. Kalah dari Inggris. Kemudian mau nggak mau harus menandatangani sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Nanking atau Perjanjian Nanjing. Sejak saat itu juga Shanghai ditetapkan sebagai pelabuhan yang diperuntukkan untuk pedagang asing. Jadi pedagang asing itu bebas keluar masuk sejak saat itu. Dan pada tahun 1845 ya, Inggris meminta beberapa area di Shanghai untuk disewakan kepada mereka, kepada Inggris. Jadi ada beberapa area di Shanghai itu dulunya sempat dikontrol oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1849 disusul oleh Prancis. Jadi Prancis pada saat itu meminta juga beberapa area di Shanghai untuk disewakan kepada mereka. Sebenarnya dikontrol mereka ya, dikuasai mereka. Nah ini salah satunya, Jalan Huaihai Zhonglu. Di sepanjang jalan ini banyak sekali gedung-gedung yang bersejarah ya, bergaya arsitektur Prancis seperti di belakang saya ini. Dan depan saya ini ada sebuah tempat yang cukup bersejarah juga. Jadi ini merupakan kediaman tua dari seorang politikus Tiongkok, politikus wanita Tiongkok, yang juga merupakan istri dari Bapak Revolusi Tiongkok, Sun Yat-sen. Jadi namanya adalah Song Xingling. Dan kamu tahu nggak sih, Presiden Soekarno sempat mengunjungi kediaman dari Song Xingling ini juga pada tahun 1956. Iya benar. Jadi Song Xingling dulunya sempat menjamu Presiden Soekarno di kediamannya di dalam sini. Jadi hari ini kita bakal bawa kalian buat jalan-jalan di dalam sana. Melihat seperti apa sih kediaman tua dari istri dari Sun Yat-sen sekaligus politikus wanita terhebat ya di zaman kontemporer Tiongkok. Oh, 我们预约好了，然后呢？预约好了，对啊。赶快进去。 Oh. Nah jadi guys, sekarang kita udah berada di dalam kompleks dari kediaman Song Xingling. Ini lumayan gede banget ya, kita lihat nih satu kompleks, terus ada beberapa ruangan. Dan kamu tahu nggak Ren, penyebab dari perang opium pertama yang terjadi pada tahun 1839 sampai 1842? Jadi awalnya memang dari dulu kan udah banyak gitu ya perdagangan antara China dengan negara Eropa ya. Lalu pada saat itu mungkin barang-barang dari China itu lebih dibutuhkan daripada perdagangan barang-barang dari Eropa gitu kan. Udah gitu misalnya kayak apa? Produk-produk China pada saat itu mungkin lebih banyak ke sutra gitu ya. Kemudian ada teh gitu. Kemudian sedangkan permintaan produk-produk barat, produk Inggris dari masyarakat sini agak kurang ya. Jadi permintaan produk luar agak kurang, jadi neraca perdagangan nggak seimbang. Jadi pada saat itu Inggris mencoba mencari cara untuk menyeimbangkan neraca dengan mencari barang-barang yang laris special, lah gitu, iya. terus Jadi pada saat itu mungkin orang di sini nggak tahu kalau opium itu membuat kecanduan kan. Jadi Inggris menyeludupkan gitu ya, sengaja menyeludupkan opium ke China pada saat itu. Kemudian sempat dilarang juga oleh pemerintah Qing, dinasti Qing pada saat itu. Tapi
Inggris yang satu kekuatan militernya itu lebih canggih mungkin ya, setelah militer nggak menyetujui larangan tersebut, kemudian terjadilah perang opium pertama. Tapi Tiongkok kalah karena memang dari sisi persenjataan militer pada saat itu masih kalah jauh gitu, ya kan? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam sana. Pintar. Terus ini dia, ini Song Qingling. Di sini ada patungnya. Beliau lahir pada tahun 1893 dan meninggal pada tahun 1981. Ya guys, kalau kita lihat patungnya mirip dengan Ibu Kartini ya. Ibu kita. Iya, mirip lah. Terus ini rumahnya seperti ini, kediaman beliau. Ini mobil yang digunakan beliau pada saat itu. Kemudian ada garasinya juga, kayak gini. Dapur. Ini dapurnya ya dulu. Ini kemudian nih kayak ruang tamu gitu nggak sih? Ya guys, sebenarnya di dalam museum ini kita tidak diperbolehkan mengambil foto atau video, tapi saya sempat mengambil video dari keris pemberian Presiden Soekarno saat mengunjungi kediaman Song Qingling pada tahun 1956. Jadi kediamannya ini dibagi menjadi ruang eksibisi di sini ya. Satu lagi itu kayak kediaman beliau dulunya. Cuma begitu saja. Kita lanjut lagi jalan depan sana, menelusuri jalan Huaihai Zhonglu. Itu mau nyebrang nggak? Guys, jadi kita sekarang Itu lanjut seberang, lagi itu. menelusuri jalan ini, jalan Huaihai Zhonglu. Sekarang jam 5 sore. Nah, ini adalah salah satu tempat yang gedung ini ya ikonik. Jadi misalnya orang biasa tuh ke Ya. seberang sana untuk melihat pemandangan Gedung sini. seperti apa kita lihat sama-sama. Nanti kita ke seberang sana mungkin ya. Lihat tuh orang sana semua Ya. pada seberang sana. Sana rame banget. Orang lagi ngambil foto di sana. Dan nyeberang nggak? Nyebrang. Nyeberang lah. Yuk. Buruan. Bolak-balik dong kita. Ini dessert, tempat dessert enak. Oh ya? Ini. Songsi. Dessert apa? Dessert Cantonese gitu sih. Nah, depan sana itu ramai sekali orang-orang lagi mengambil foto dari gedung di sebelah sini. Ini salah satu gedung yang ikonik. Yes. Jadi orang-orang pada berfoto di gedung sana itu. Kita lihat tuh. Cewek-cewek cantik lagi berfoto. Itu nama gedungnya kamu tahu nggak? Gimana namanya ya? Namanya Ukang Talo. Jadi Ukang Mansion katanya. Tapi masih ditinggalin buat orang. Masih Orang lagi ditinggal tinggal di gitu, sana, iya. betul. Berfungsi sebagai apartemen sekarang. Iya. Dulu sebenarnya nggak terkenal ini sih, nggak tahu kenapa belakangan jadi. Termasuk di sekelilingnya sekarang buka banyak banget kayak coffee shop, tempat nongkrong-nongkrong gitu. Dulunya sebenarnya nggak kayak gini. Jadi anak-anak muda Shanghai itu biasanya nongkrong kebanyakan di sini. Pas Salah weekend ya. satunya. Jadi jalan Huaihai Zhonglu ini juga merupakan salah satu distrik hiburan ya, pusat hiburan di kota Shanghai. Sepanjang jalan ini banyak sekali pohon-pohon, ini namanya pohon pesawat London. Oh ya? Iya. Bahasa Mandarinnya adalah Fakua Wutong. Fakua Wutong Shu. Katanya dulunya ini pohon ini bibitnya didatangkan langsung dari Prancis. Di sini ada, ini bisa dipakai nggak sih ini? Enggak. Jadi udah nggak berfungsi. Udah nggak berfungsi. Udah nggak berfungsi ya?
Jadi banyak box-box foto kayak gini sekarang dijadikan kayak tempat duduk, tempat istirahat. Nanti ada yang kayak di desain ulang kayak gitu. Oh. Sana itu kebanyakan kayak toko-toko gitu ya, restoran. Oh. Itu bangunan lama yang diperbarui juga. Iya betul. Ini kayak kalau pas musim panas mungkin lebih bagus ya. Kayak kedua sisinya pohonnya hijau gitu mungkin ya. Betul. Sekarang Rontok tandus pohonnya. banget, rontok semuanya. Masih musim dingin. Dan harga perumahan di sini pasti mahal sekali ya. Iya. Itu seperti itu kayak gedung pemukiman penduduk. Mungkin 1 bulannya kalau sewa mungkin ya yang kecil-kecil gitu aja udah 10 ribuan gitu. 10 ribuan. Satu kamar kecil gitu doang. Iya. Ya? 10 ribuan renminbi, 20 jutaan. Iya. Ayo. Kita jalan lagi depan sana. Ini termasuk kota tua Shanghai. Iya, termasuk kota tuanya. Masih di jalan Huaihai Zhonglu. Depan sini ada Shanghai Library, perpustakaan Shanghai. Nah, perpustakaan di sini ada 3 ya, satu lagi di Putong yang besar, ada satu lagi di Sichuanhui sana, satu lagi ini. Ini yang paling awal mungkin ya? Ini paling lama ya, Paling lama. besar sampai ke belakang sana. Terus yang belakang sana juga. Iya kan gedung tinggi. Gedung juga. tinggi itu termasuk juga Iya. perpustakaannya. Itu sewa bukunya gratis semuanya. Pernah masuk ke dalam? Pernah. Ini perpustakaan Shanghai. Ada satu sebelah kiri itu tempat nongkrong anak muda zaman sekarang, mau lihat. Namanya apa? Anfulu. Ya udah, kita jalan ke sana juga. Ini bagian perpustakaannya juga. Iya, gede kan? Gede banget nih perpustakaannya. Aku kirain cuma bagian ini doang tadi. Tuh sampai sini. Sampai sana itu satu gedung ini semua perpustakaan. Iya. Sama yang tinggi itu juga. Iya. Wow, gede banget perpustakaannya. Tapi yang boleh dikunjungi ini doang, yang belakang itu kayaknya perkantorannya. atau apa deh. Oh. Wah, gede banget. Kiri kanan. Ini kayak lebih sedikit kayak yang di Beijing tuh, daerah yang banyak kedutaan tuh apa namanya? Ah, oke, dekat Sanlitun sana. Iya. Jadi sini juga ada kedutaan Inggris di sini dan Amerika di sini sama Pakistan kalau nggak salah. Oke. Ini kawasan elit, apartemennya apartemen mahal juga semuanya di sini. Iya. Jadi untuk expat yang kaya tinggal di sini. Yang bergaji tinggi. Iya. Nggak kayak Randy. Yang kayak gini mungkin per bulannya 20 ribuan gitu lah, 25 ribu ada. 25 ribuan. 50-60 jutaan gitu lah sebulan. Gila ya. Jadi kayak Jakarta mungkin di area mana ya apartemen yang mahal gitu? Di Bundaran pusat kali HI gitu Iya, ya? daerah sana. Ini di pusat kota sekali. Terus sepanjang jalan kita akan datang ini namanya Ulumuchi. Oh, Urumqi Zhonglu. Jalan Urumqi ya? Hah? Jadi ini ada kedutaan Inggris di sini, Amerika. Yang mana kedutaan Yang Amerika? kiri ini, kanan. Ini kedutaan Amerika di sini, Ya. oke. Terus itu kedutaan Prancis ya? Depan sana ya? Ya. Itu depan sini kedutaan Pakistannya nanti. Area kedutaan di Shanghai. Iya. Bukan kedutaan, konsulat ya? Oh, mungkin. konsulat ya, betul. Kedutaan semua di Beijing ya. Iya, ulang lagi tadi bilang bego lagi. Memang kayak gitu nih konsulat. Konsul jenderal. Terus Juli tuh bilang, bego lu Ren, ngomong bego. Kan keceplosan ngomong ya. Kedutaan di Beijing semuanya, Iya. bos. Tuh bego lu Ren. Nah, jadi nama jalan ini adalah
Ulumuqi Zhonglu, Jalan Urumqi ya. Nama Untuk yang jalan nggak tahu ini Urumqi itu- diambil dari nama ibu kota dari provinsi Xinjiang ya. Kenapa sih Ren? Sambil jalan kita. Nama-nama jalan di daerah sini, khususnya di area kota tua Shanghai yang dulunya merupakan area Friends Concession, International Concession. Nama Banyak ya jalan-jalannya itu nama-nama. dinamai dengan nama-nama tempat yang ada di China. Kenapa? Contohnya tadi kita pergi Nanjing Lu ya. Nanjing Ya. Lu. Terus ada lagi tadi Nanjing Lu, ada lagi banyak lagi sih. Jiangsu Lu. Ada Sichuan Lu gitu. Ah, Kenapa Beijing sih? Lu. Iya. Kenapa sih banyak sekali jalanan di sini yang dinamai dengan nama tempat di China? Jadi kan seperti yang tadi kita lihat ya, banyak daerah-daerah yang diambil oleh negara-negara barat ya, ada ya Prancis, Inggris, Amerika kan. Ya. Nah setelah itu kan dikembalikan ke China. Nah setelah dikembalikan itu untuk mengembalikan kedaulatan Cina sebagai pemilik lahan ini, digantilah nama-nama yang dulunya bernama-nama kebarat-baratan. Ya kan dari toko-toko barat gitu kan, diganti ke nama yang bernuansa lebih Chinese gitu lah ya. Oke. Jadi nama-nama tempat daerah di China. Betul kan? Iya, kira-kira seperti itu. Pintar kan Hendy? Ini apa ini? Ini kedutaan Iran. Oh, kedutaan Iran di sini. Bukan kedutaan. Kedutaan Konsulat, lagi. tuh kan bego nanti bilangin ya. Ini konsul Iran, iya. Indonesia di mana? Ada konsul nggak di Shanghai? Ada, cuman itu daerahnya agak jauh. Agak jauh dari sini. Terus ya kita konsulatnya nggak ada gedung sebesar ini kayak di kedutaan di Oh, Beijing. ya? Jadi cuman di agak gedung perkantoran dan satu kantor kecil. Oh. Tapi daerah sana juga daerah konsulat gitu. Thailand, Singapura punya konsulat di daerah sana. Cuma mereka punya lahan sendiri, punya rumah sendiri. Oh, Tapi untuk oke. Indonesia hanya Kayak sebuah kantor gitu doang ya? Bukan kayak perumahan kompleks gitu, bukan ya? ya. Terus ini banyak anjing-anjing lucu. Oke, kalau dulu sama anjingku bawa ke sini, semua orang kayak di sini dog friendly area. Dog friendly di sini. Jadi kayak bawa anjingnya ke dalam toko-toko pun mereka kayak udah gitu. Ini masih di Jalan Urumqi. Oh, terus ini ada salah satu pasar tradisional yang dijadikan modern. Dulu sempat kolaborasi sama LV, Prada gitu loh. Jadi pas belanja di sini nanti kantongnya dikasih kantong LV, kantong Prada. Oh ya? Mau lihat? Kita masuk ke dalam deh ya. Jadi ini sebenarnya Ini pasar, pasar tradisional tradisional dulunya. yang dimodernisasikan. Oh. Ini kok jadi kayak mirip supermarket. Iya, jadinya. jadi supermarket ya. Di atas masih ada berarti? Ada, di atas ada restoran juga sama. Oh, jual-jualan. jadi ini dulunya pasar tradisional, dimodernkan gitu. Terus strawberry di sini enak banget gede-gede. Oh ya? Makanan musim dingin. Ya kan jadi ke supermarket kan? Iya. Ini ada yang jual ikan segar di sebelah sini. Seafood. Harga sayur di sini mungkin lebih mahal ya dibandingkan tempat lain. Soalnya lokasinya memang di sini. Iya. Ya di sini banyak ada sayuran toko-toko kecil gitu. Jadi kebanyakan yang beli di sini orang-orang ekspat gitu loh, orang-orang bule gitu, orang luar. Yang tinggal di sini kebanyakan ekspat juga. Iya, Orang kita luar lihat nih, gitu kayak juga. ada bule-bule di sini yang belanja Oh. sayur gitu-gitu. Kayak Jadi gini harganya juga memang, ya. harganya memang agak lebih Ini kan termasuk pasar mahal. toko sayur gitu juga. Betul. Gede sayur. Kita lanjut lagi jalan. Ini salah satu toilet yang dulunya jelek terus diperbaruin. Ini toilet umum. Iya, ini toilet umum. Itu kan jadi bikin taman depannya. Terus tempat cuci tangannya jadi kayak gini. Wah, ini kok jadi kayak bagus banget. Ya kan? Ini sejak kapan? Ini kayaknya tahun lalu deh diperbarui. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? Jadi toilet, keadaan toiletnya yang tadi ya. Seperti ini. Dan ini toilet jongkoknya kayak gini. Ini nggak begitu bersih sebenarnya. Kita jalan lagi keluar. Udah. Yuk, jalan lagi kemana? Terus kita ke sana. Jadi Satu ini area ini. satu jalan ini sampai ke ujung.
Jadinya ini banyak tempat-tempat kalau malam kayak minum wine, minum gitu-gitu kan di daerah sini. Tempat nongkrong Ya, sini. kalau kemarin itu kan nongkrongnya kan yang kayak yang orang miskin gitu kan. Kalau ini orang menengah gitu loh. Menengah ke atas kayak. Menengah ke atas. Nongkrongan Kayak Om Rudy kayak gini. eksekutif muda gitu ya. Iya. 我也不是爱他那种，你懂吗？但是我 Kayak gini, ini tempat minum-minum wine gitu. Iya, ini salah satu tempat paling hits yang selalu rame. Shanghai ya gitu-gitu doang sih sebenarnya. Emang iya, ya gitu-gitu doang. Bangunan bergaya Eropa yang tadi Iya. sejarahnya udah kita bahas. Kemudian banyak restoran, kafe, bar. Iya. Ya gitu doang ya kan. Memang gitu doang. Kalau buat anak muda yang suka gaya hidup seperti ini, Iya, memang nyaman di memang kayak nyaman gini kan. sekali. Tapi kalau suka yang lebih kayak tenang gitu, mungkin di Beijing gitu kali ya lebih Iya, lebih sunyi, lebih di tenang. sini banyak tempat tongkrongan gitu. Iya. Jadi dengan gaya hidupnya jadi pengeluarannya itu memang besar. Kalau yang kayak aku anak rumahan gitu, aku lebih suka di Beijing. Lebih sunyi ya, lebih ini ya. Satu jalan ini semuanya bangunan tua juga gitu. Ini yang mau lihat amoy-amoynya. Amoy-amoy, Kan cewek-cewek banyak tuh. cantik di sini. Yang fashionable tuh depan sana itu banyak tuh. Coba minta kenalan, Ren. Berani nggak? Om Rudy dulu aja. Ayo, Kok Om. aku dulu? 现在说的挺乖的，然后英语。 Ini gedung apa nih? Ini juga apartemen mewah. Apartemen mewah juga. Makanya apartemen Randy yang seharga 20 juta nggak ada apa-apanya dengan apartemen ini. Ya kan? Ini semuanya restoran fancy, semuanya di sini. Iya, dari makanan Thailand, makanan Spanyol. Ini dulu waktu sempat waktu COVID lagi parah-parahnya, ini tempatnya salah satu ini tempat yang pernah hits. Kenapa hits? Karena Kenapa? anak-anak mudanya pada keluar kayak gini, Hahaha. terus pada minum-minum. Di pinggir Iya, jalan. pada saat itu kan lagi lockdown kan. Iya, iya, Terus- iya. Terus orang pada kaget kenapa tiba-tiba bisa ramai di tempat sini. Orang anak Oh. mudanya pada minum-minum, pada mabok-mabok di sini. Jadi memang orang Shanghai itu mungkin lebih bukannya kayak lebih nggak nurut gitu kali ya, lebih kayak meminta kebebasan, lebih meminta kayak kembalikan gaya hidup mereka yang lama gitu. Oh, Jadi gitu. pada berontak dengan cara seperti itu. Ini lah jalan inilah yang sempat nge-hits. Jadi toko-toko pada tutup, tapi mereka tetap nongkrong di sini gitu. Jalanan rame banget. Oh, kamu ikut saat itu? Enggak, aku kan anak baik. Di rumah. Lihat guys, dari tadi orangnya ini nggak berhenti di sini. Kita lihat. Itu yang mau lihat amoy-amoy. 来这儿，有冷了，要吃冷啊，什么菜？ Restonya ngantrinya seperti ini, nggak bisa ambil nomor dulu. Iya ya, jadi kayak gitu ngantri kayak nungguin. Kayak nungguin. Kalau ada yang keluar, baru bisa masuk lagi satu gitu. Ganti gitu ya. Ini salah satu makanan Shanghai yang terkenal. Oh ya, pernah makan nggak? Enggak. Jarang ya makan makanan Shanghai? Oke. Hari ini kita cobain makanan Shanghai, makanan otentik Shanghai ini ramai sekali di sini. Di lantai 2 nih. Nah sekarang saatnya kita makan. Ini ada beberapa menu yang kita pesan. Makanan khas Shanghai hari ini temanya Shanghainese food. Ini pertama ini ada bebek kecap gitu. Nah kita cobain dulu bebeknya. Kalau di Beijing ada Peking duck. Jadi di bagian di Shanghai, kemudian kayak di provinsi Jiangsu, Nanjing gitu ya. di ibu kota provinsi Jiangsu ya, kota Nanjing. Di sana itu ada juga bebek kayak gini juga. Kita cobain Bebek kecap. bebek kecap, namanya Jiangya ya. Manis. Iya, rasa manisnya dominan. Jadi makanan dari Shanghai, kemudian dari Zhejiang, Jiangsu sana memang rasa manisnya itu lebih dominan ya. Kemudian ini daging bebeknya lembut sekali loh, bener lembut sekali. Terus ini udang goreng juga. Ini udang goreng yang disajikan secara dingin juga. Ini udangnya kecil-kecil kayak gini, mungkin kayak udang sungai gitu, bukan udang laut sih ini.
Ini udangnya juga ada rasa manisnya. Jadi memang cita rasa makanan Shanghai gitu, rasa manisnya itu kadang lebih dominan. Dominan manis ya. Ya. Karena orang utara Tiongkok itu kadang kurang terbiasa sebenarnya. Kalau Beijing gimana? Kalau utara Tiongkok lebih dominannya itu asin. Asin ya. Ya, makan Beijing itu lebih asin, terus lebih oily juga sebenarnya, berminyak gitu. Itu untuk kita orang Indo kayaknya oke-oke aja manis gini. Maksudnya masih masuk gitu. Iya, masih masuk sih manis gitu. Cuma kurangnya sambal doang. Kalau masih ada sambal mungkin lebih mantap lagi. Ini dumplings gitu yang digoreng, di pan fried gitu. Namanya sengjian. Jadi bisa kita lihat ya. Ini bawahnya ini kayak yang di pan fried tuh, jadi bawahnya agak kecoklatan gitu. Ini dalamnya kayak ada kaldunya gitu juga biasanya. Agak berbeda dengan xiao long bao yang dikukus doang, ini digoreng, di pan Goreng. fried. Dia ada dua jenis sebenarnya. Yang satu agak kulitnya keras, yang satu lagi kulitnya kayak roti. Ini kayaknya kayak roti. Ini yang kayak roti kayaknya. Kayaknya ya. Aku cobain dulu, aku takut muncrat nanti dalamnya. Ini yang kayak roti sih. Kayak roti kan. Iya. Ini panas banget. Ini luar teksturnya kayak roti, dalamnya isi daging gitu. Kayak bakpao jadinya. Iya nggak? Bakpao goreng. Bakpao, ya bakpao goreng itu jadinya. Ini total harganya, ini dia. Kareng. 121 renminbi, 250 ribuan. Total ini lauknya semua. Jadi kalau di Shanghai itu termasuk affordable banget ya. Sangat terjangkau harganya. Nah, sekian dulu untuk vlog di Shanghai kali ini. Karena keterbatasan waktu, aku cuma bisa menampilkan sebagian kecil wajah dari kota Shanghai. Semoga aku bisa mengeksplor lebih kota ini di lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan aku selama di Shanghai. Nantikan perjalanan aku selanjutnya di kota lain yang ada di China. See you next time. Bye-bye.